Ada beberapa persoalan-persoalan yang menyebabkan sampai detik ini persoalan banjir itu belum tuntas. Orang pusat tuh nggak tahu kadang-kadang di sini, akhirnya main dikeluarkan izinnya, lapak lingkungannya nggak dipedulikan, yang merasakan kami-kami di daerah. Selain pemerintah, ada masyarakat, ada dunia usaha, ada perguruan tinggi, dan media. Pulau Mandor B itu kan jarang banjir zaman dulu, sejak ada sawit sekarang sering banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Sobat Insight dimanapun berada. Senang sekali saya Wati Susilawati akan menemani waktu kalian untuk kita bincang-bincang. Tidak terlalu serius tapi akan pastinya bermanfaat untuk pembangunan Kalimantan Barat ke depan. Dan bersama saya sudah ada dua narasumber kita. Kita akan bahas mengenai banjir. Bagaimana sih kondisi terkini Kalimantan Barat terkait pasca musim hujan yang makin masif. Di sini sudah ada Kepala BPBD Kalbar, Pak Daniel. Selamat siang, Pak. Ketua Satgas. Ketua Satgas BPBD, Pak ya? Oke, Kalimantan Barat, Pak Daniel. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, dan di sebelah kiri saya sudah ada Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Pak Sarif Amin Muhammad. Selamat siang, Pak. Siang. Assalamualaikum, Bang Amin aja. Bang Amin, oke, biar makin akrab. Oke, kita hari ini dengan dua narasumber kita akan membahas mengenai persoalan yang tengah hits. Kok anak kekinian bilangnya, Pak, persoalan hits lagi viral seperti itu. Nah, persoalan banjir ini kita tahu setiap tahun itu kita selalu berhadapan dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, di awal 2024 ini kita juga akan mengalami persoalan yang sama. Sejauh mana sih, Pak, persoalan banjir di tahun 2024 ini? Ya, jadi di tahun 2024 ini kita sudah mendapat kado bencana banjir ya di Kalimantan Barat. Berdasarkan laporan yang masuk di Pusat Pengendalian Operasi di BPBD Provinsi Kalimantan Barat itu sudah ada 4 kabupaten yang terdampak, diantaranya Bengkayang, kemudian Landak, Kapuas Hulu, dan Kuburaya. Dari 4 kabupaten yang sudah masuk ini, warga yang terdampak berdasarkan laporan yang kita terima, ada 15.113 kepala keluarga atau 49.058 jiwa yang terdampak, kemudian rumah yang terendam itu 11.179 dan 1 korban jiwa itu di Kabupaten Bengkayang. Nah, terkait dengan banjir ini, kita sudah mendorong 4 kabupaten ini untuk segera menetapkan status tanggap darurat agar penanganan banjir ini untuk lebih optimal. Sedangkan kabupaten dan kota yang saat ini belum mendapat kiriman hujan banjir ini tadi, kita sudah mendorong untuk segera menetapkan status siaga. Status siaga dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir. Nah, memang kami di BPBD ini sebetulnya kan menangani dampak dari bencana banjir ini menjadi tupoksi BPBD, tetapi juga selain tupoksi kami menangani dampak, kami melihat persoalannya apa sebetulnya banjir ini terjadi berulang-ulang bahkan di tempat yang sama. Walaupun itu bukan kewenangan kami sebetulnya menyelesaikannya, tetapi kami mempunyai kewajiban memberikan rekomendasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Kami melihat bahwa di lapangan itu banyak sungai-sungai yang dangkal. Itu yang pertama ya, seperti Sungai Sebalo, Sungai Kapuas, Sungai Kuala Behe, Sungai Ambawang, itu sudah dangkal. Kemudian belum lagi kita bicara parit. Parit itu juga sudah mulai mengecil. Kemudian belum lagi kita bicara misalnya drainase yang di pemukiman masyarakat, ada yang memang memenuhi standar besarannya, ada yang memang asal ada drainase, sehingga itu tidak berfungsi secara optimal, sehingga begitu terjadi hujan dengan intensitas lebat, ini menimbulkan banjir. Nah, belum lagi misalnya lahan kita mulai ada yang kritis. Lahan-lahan kita di berbagai tempat, daerah resapan air itu sudah mulai menipis, berkurang. Ya, nah ini juga memang menjadi
walaupun pemicu utamanya itu adalah hujan dengan intensitas lama dan lebat, tetapi faktor-faktor ini juga sangat menentukan. Oke, kalau kita lihat beberapa empat wilayah Kalbar ini yang terdampak ini, sejauh mana kondisinya, Pak? Apakah memang perlu bantuan masif atau seperti apa? Dan memang negara wajib hadir ketika warga mengalami bencana. Artinya ini memang makanya kita dorong pemerintah kabupaten itu menetapkan status tanggap darurat. Nah, ini nanti diikuti dengan status tanggap darurat tingkat provinsi, ini sedang berproses. Nah, memang ini persoalan administrasi. Karena kalau status tidak ditetapkan, maka pergeseran logistik, peralatan, dan personil akan menjadi persoalan. Nah, makanya penetapan status ini menjadi penting, supaya akses untuk menggeser personil, termasuk bantuan dan peralatan itu menjadi lebih mudah. Oke, Bang Sarif Amin, seperti yang disampaikan Pak Daniel tadi, ada beberapa persoalan-persoalan yang menyebabkan sampai detik ini persoalan banjir itu belum tuntas seperti itu. Nah, bagaimana DPRD Provinsi mendorong berbagai program, terutama masalah anggaran-anggaran agar digelontorkan lebih prioritas seperti itu? Ya, sebenarnya provinsi itu sebenarnya sudah menganggarkan di dinas terkait seperti Pak yang katakan tadi. Cuma sebenarnya saya berharap begini, ini kan tiap tahun nih, tiap tahun akhir tahun, awal tahun seperti sekarang itu banjir. Dan selalu kita anggarkan, kadang-kadang kami orang-orang politik kok turun ke lapangan langsung membantu masyarakat yang terdampak oleh banjir itu sendiri. Barusan saya juga turun ke lapangan, khususnya di Ambawang itu. Betul Pak Daniel tadi, selain curah hujan cukup banyak, juga air pasang yang mungkin proses kedangkalan sungai itu cukup parah sebenarnya. Saya juga berpikir sebenarnya dengan adanya balai yang ada di Kalimantan Barat ini, balai sumber daya air, sebenarnya saya berharap juga balai itu berinovasi, inovatif untuk gimana, jangan sampai hanya tiap tahun hanya menganggarkan kasus banjir, kita menganggarkan untuk bantuan ke masyarakat, tapi solusinya untuk mengantisipasi banjir seperti apa belum ada kita ini saat ini. Banyak masalahnya sebenarnya kita selain mungkin kedangkalan sungai, juga proses juga dari hutan menjadi kebun sawit juga berproses. Sedang perusahaan itu kan punya kewajiban CSR-nya juga. Nah, kita belum tahu nih CSR perusahaan itu mana larinya, kan tidak tahu juga. Sudah mereka punya kewajiban juga bagaimana hutan yang awalnya hutan menjadi perkebunan sawit itu juga mengantisipasi banjir jangan terjadi. Contoh paling dekat di sini adalah daerah Sungai Ambawang dan Pulau Mador B. Itu udah sekarang udah banjir nih. Kasihan juga masyarakatnya. Sekarang kemana juga nggak bisa. Aktivitas pertanian juga hancur pertaniannya seperti itu. Nah, kita berharap, saya dulu pernah di periode pertama itu membentuk pansus CSR seperti yang terjadi di Jawa Barat. Mereka CSR itu tidak langsung dilontorkan oleh perusahaan ke mana-mana karena tidak tahu kita nih apa yang dilakukan oleh perusahaan melontorkan dana CSR ke masyarakat atau kemanapun. Tapi kok di Jawa Barat itu udah kita tampung di Bapeda, uangnya tidak Bapeda, tapi konsep pembangunannya mengantisipasi baik infrastruktur, jalan maupun air untuk mengantisipasi banjir air itu mereka sudah ada tersendiri anggarannya. Nah, sementara ini Kalbar kan belum ada nih. Kita udah buat pansus sampai sekarang, pansus itu udah kita buat perdanya, perda udah berjalan kurang lebih 6 tahun, 7 tahun sampai sekarang. Realisasinya belum ada sampai sekarang seperti itu. Yang kedua, dengan adanya balai di Kalimantan Barat, kok dulu kita balai kan masih Banjarmasin. Sebenarnya balai juga berinovasi, berpikir bagaimana Kalbar ini tidak banjir-banjir seperti ini. Ya prioritas lah yang dibangun gitu. Misalnya anggarannya untuk yang ini untuk pengerukan Sungai Ambawang yang mulai ada pendangkalan, itu juga dilakukan. Seperti apa? Sekarang kita tahu ya, dulu kalau sampai sekarang masih Pelindo itu menganggarkan pengerukan muara Sungai Kapuas itu kurang lebih 60 miliar. Nah, ini kan perlu juga dipikirkan oleh balai untuk kedalaman ke sungai ke dalam, ke misalnya tadi Sungai Landak, Sungai Ambawang, Sungai Kapuas.
juga diantisipasi juga untuk pengerukan itu. Kalau perlu ya Pak ya, gimana antisipasi minta bantuan luar negeri atau apapun namanya, buat kapal memang rutin untuk mengeruk kedangkalan sungai yang ada di Kalimantan Barat ini, sehingga kejadian itu tidak terjadi. Saya tadi ke Ambawang, langsung bertatap muka dengan masyarakat. Saya tanya, apakah curah hujan ini yang memang menyebabkan banjir? Mereka bilang bukan hanya curah hujan Pak, curah hujan juga, tapi air pasang juga yang masuk ke permukiman masyarakat ini juga mempengaruhi seperti itu. Jadi memang kok kami itu kok hanya penganggaran dinas desa Pak Daniel kan tak maksimal. Dan selalu hanya korban aja yang dibantu itu kan tak besar anggarannya. Itu pasti bisa lah dengan menetapkan status darurat itu kita bisa mengeksekusi untuk mengirim bantuan ke masyarakat. Tapi seandainya kita punya pemikiran, kami dukung Pak ya. Saya sebagai anggota DPRD Provinsi mendukung aku ada program-program, apakah itu dari APBD, apakah itu dari APBN, apakah itu impres seperti yang sekarang terjadi, silakan, tidak masalah, kita dukung. Memang itu untuk membangun Kalimantan Barat, terutama masalah kebanjiran lah. Juga kami ingin juga ada ketegasan juga dari pemerintah untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Barat ini. Oke Bang, tahan dulu Bang. Kalau mengenai perusahaan itu segmen lain. Oke, Pak Daniel tadi cukup menarik seperti yang dikatakan Bang Sarif Amin itu mengenai persoalan das, persoalan pengerukan kayak gitu. Pak, ketika di pembahasan program di 2024 ini, kira-kira apa sih program-program lanjutan yang akan diprioritaskan Balai untuk memaksimalkan untuk setidaknya mengurangi dampak-dampak dari banjir itu, Pak? Ya. Jadi kalau kami, sebagaimana saya katakan tadi, BPBD ini kan sebetulnya kita merubah sebuah paradigma sekarang, bukan hanya tugasnya membantu, tapi mencari persoalan, akar permasalahan. Nah, ketika akar permasalahan ini kita temukan, kita sampaikan dalam bentuk koordinasi dan instansi terkait, apakah itu Bapeda, apakah itu wilayah balai sungai, ya, dan instansi terkait lainnya. Tinggal bagaimana mereka menyikapi apa yang sudah kami sampaikan. Karena kalau kita menanggulangi bencana ini hanya orientasinya bantuan, mohon maaf, bantuan yang diberikan itu ya kalau saya boleh ngomong tidak akan mencukupi dengan jumlah, dengan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kalau kita bicara jujur begitu. Tetapi itu hanya wujud negara hadir ketika terjadi bencana. Nah ini saya kira perlu ada komitmen bersama seluruh instansi terkait menyikapi bagaimana menyelesaikan persoalan pendangkalan Sungai Kapuas, pendangkalan Sungai Behe, pendangkalan Sungai Sebalo, Sungai Ambawang. Karena sungai-sungai ini kan ada kewenangan-kewenangannya masing-masing. Contoh misalnya Sungai Kapuas itu kewenangan pemerintah pusat. Saya beberapa bulan yang lalu ketika terjadi banjir di Sintang, ditugaskan oleh Kepala BPBD untuk podcast seperti ini di TPRI, saya katakan kalau bisa pemerintah, kalau boleh pemerintah dan harus boleh, pemerintah pusat tempatkan satu kapal keruk di Sungai Kapuas ini. Iya. Tempatkan beberapa kapal keruk, sehingga ini dapat dikeruk secara rutin gitu. Tapi kalau sekarang dimohon saja misalnya agak sulit, sampai hari ini tidak ada realisasinya, mitigasi apapun kita lakukan kalau sungai kondisinya seperti ini tidak akan menjadi pemecahan masalah. Oke, itu Bang, itu menarik tuh Bang, kapal keruk yang harusnya standby di perairan kita kayak gitu. Nah, bagaimana setidaknya BPBD kan mereka punya program, mereka punya kendala dan persoalan yang sebenarnya di tingkatan daerah itu tidak bisa diselesaikan, harus katakan tingkatan yang lebih tinggi itu pusat. Nah, bagaimana DPRD mendorong satu program yang sangat diinginkan seperti standby-nya kapal keruk atau beberapa program-program yang sudah diusulkan BPBD. Jadi gini, saya merasa tadi ya, pusat itu juga berkaitan dengan masalah ini. Saya katakan berkaitan, CSR itu anggarannya biar terfokus untuk masalah lingkungan seperti banjir ini sebenarnya. Jadi kalau memang masalah itu kita support Pak. Saya wakil ketua DPRD dan juga sebagai salah satu koordinator Banggar juga menyupport itu. Tapi kok hanya mengharapkan APBD nggak mungkin cukup. APBD kita hanya 6 triliun paling tinggi nih. Mungkin tahun depan 7 triliun.
Kita berharap itu pihak ketiga seperti perusahaan-perusahaan. Nah, saya juga menghimbau juga selain kami dari dinas terkait, tempat tadi Daniel katakan, kami di lembaga legislatif juga, perusahaan juga jangan baru diomongin baru mau peduli dengan masyarakat. Jangan seperti itu dong gitu, Pak. Coba mereka punya inisiatif, ya belum apa-apa, kirim bantuan di lingkungannya ya. Saya tidak bicara yang lah jauh-jauh. Misalnya kalau di Sambawang ada BPK di situ, ada beberapa perusahaan di situ. Yang salah satu adanya perusahaan sawit, salah satu faktor juga menimbulkan kebanjiran. Ini kita kasih sejujurnya ini. Karena ada pengerukan dari hutan yang awalnya itu kan sedikit banyak kan tanah itu menjadi pendangkalan dari Sungai Kapuas dan sungai-sungai lainnya yang ada sekitarnya. Ya. Kalau mereka peduli kan enak gitu, Pak. Ini yang perlu kita, kalau saya mungkin berpikir ke depan begini tuh Pak Daniel. Bagaimana kita membuat suatu perda yang mengikat bagi perusahaan ataupun apapun yang membangun di Kalimantan Barat. Banyak hal sebenarnya PR kita ini, terutama sekarang masalah kebanjiran ini sendiri. Kadang-kadang kita tuh kayak tadi saya ada satu perusahaan itu yang peduli. Padahal itu mohon maaf lah ya, sawitnya ada situ ada perusahaan pengolahan sawitnya. Lalu CSR ini kemana mereka? Masa mengenakan PBD kita berapa? PBD kita berapa? Kan beliau berapa anggarannya kecil. Sejauh ini apakah Perda CSR itu tidak cukup atau implementasi dari itu? Apa penyebabnya kira-kira perda aturan kebijakan seperti Perda CSR tidak efektif sehingga ketika persoalan banjir yang harusnya support untuk BPBD lebih besar itu baik itu pihak ketiga jadi mandek gitu, Bang? Sebenarnya ini semua berkaitan kesadaran pribadi masing-masing. Atau tidak ada dorongan dari kemarin saya ingat tahun yang lalu saya Pak Meji marah-marah baru mereka membantu berduyun-duyun bantu. Jadi perlu dimarah lagi gitu. Formalitas kan nggak perlu dimarah-marah sebenarnya. Tinggal kesadaran masyarakat perusahaan-perusahaan ada di Kalbar. Perlu itu diomongkan, buka izinnya baru lah. Nyombang ini, nyombang itu kan tidak mendidik, artinya harus dimarah. Mana pikiran untuk keprihatinan daerah yang dia maaf rezekinya diambil tapi tidak peduli dengan di masyarakatnya kan tidak baik juga. Kok kami juga harus marah-marah terus kan juga susah juga. Oh Dewan ini suka marah-marah terus tapi kepedulian oleh perusahaan dan ya kita pemerintah provinsi juga kita sudah maksimal sih Pak ya Pak Daniel ya. Cuma anggaran kita kan terbatas. Saya katakan tadi saya dengan adanya balai SDA yang ada di Kalimantan Barat yang dulu hanya di Kalimantan hanya di Kalsel sekarang udah tersendiri provinsi juga punya inovasi, punya inisiatif untuk gimana ke depannya ada tadi saya sudah katakan apa kapal keruk kalau bisa di sini untuk mengeruk kedangkalan Kapuas, Balo seperti itu yang tadi katakan Pak. Itu mungkin solusi jangka pendeknya sekarang, Mbak. Maksudnya ketika ada support dari pihak-pihak seperti DPRD provinsi, pemerintah provinsi untuk meminta pusat untuk setidaknya prioritas kayak gitu. Ada nggak Bang? Maksudnya sejauh ini gitu atau ada perwakilan atau gimana? Kita kan punya perwakilan semua di DPRD pusat. Kalau kita kan tidak berani-berani juga, gitu jujur aja kita kan anak buah. Di DPRD juga, tapi dengan mungkin dengan media seperti ini. Kan maksudnya gini, DPR provinsi, DPR RI itu kan perwakilan suara dari tingkatan daerah kayak gitu. Ada nggak maksudnya Bang, pernah nggak persoalan-persoalan banjir atau persoalan-persoalan Kalbar gitu, pernah nyantol satu kasus gitu seperti karena sebut saja sebanjir gitu, pernah nyantol kayak gitu? Ya, karena saya melihatnya inisiatif pribadi ya. Karena juga tidak semuanya anggota DPR RI yang Kalimantan itu berkaitan dengan dinas terkait seperti untuk mengantisipasi banjir ini. Sebenarnya ya kita harus sama-sama sih. Ini mungkin untuk koreksi. Saya Bang untuk 2024 bisa jadi isu ini. Kalau saya jadi lagi insya Allah. Lagi presiden saya jadi kan itu lebih baik lagi. Gitu. Stop dulu lah itu kan. Pak Daniel, mungkin ke depan bagaimana perakiraan untuk beberapa waktu ke depan, bagaimana akan seperti apa kondisi 4 wilayah sudah banjir, bagaimana nanti wilayah lain kayak gitu, apakah banjir ini akan menyebar ke yang lain atau hanya kayak di Pontianak kan kita sebutnya genangan air Bang ya. Pak Wali Kota tidak berani menyebutnya atau banjir mini seperti itu, genangan air atau banjir bandang di daerah-daerah lainnya menyusul ketika cuaca makin lama hujan.
Jadi yang pertama sebetulnya kita mengapresiasi ya Pak Gubernur, Pak Tarmizi dulu, dan sekarang Pak PJ-nya Pak Harrison. Itu sangat konsen dengan persoalan-persoalan lingkungan. Oleh karena itu beliau tidak toleransi sebetulnya kalau persoalan-persoalan kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Itu kita paham sekali dan kita mengetahui. Hanya memang ini persoalan kesadaran dan komitmen bersama. Di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 itu sebetulnya sudah diatur peran masing-masing. Bahkan ada istilah kami di BPBD dan BNPB itu pentahelik. Jadi penanggulangan bencana itu selain pemerintah ada masyarakat, ada dunia usaha, ada perguruan tinggi dan media. Nah, jadi sebetulnya diminta dan tidak diminta dunia usaha ini harus terlibat. Ya, perguruan tinggi mungkin bicara soal inovasi-inovasi, media bicara soal informasi misalnya. Jadi sebetulnya ini yang harus dipahami, kemudian komitmen. Nah, yang menjadi persoalan kan kalau kita lihat di lapangan, komitmennya tidak ada. Komitmen sebatas kertas misalnya atau sebatas di meja. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak komit atau masih setengah-setengah berkomitmen dalam penanganan isu-isu lingkungan termasuk banjir ini, Pak ya. Ya, saya tidak ngomong seperti itu, tapi saya mau tegas, memang komitmen mereka kurang. Nah, tadi awal saya katakan mereka mau dimarah baru mau peduli, itu masalahnya. Betul Pak Dani, mereka harus punya kesadaran sendiri dah. Buat rezeki di sini juga harus peduli juga dengan lingkungannya gitu, Pak. Ini memang regulasinya kita harus berpikir ke depan seperti apa. Kok di saya biasa nonton TV itu, kok di Amerika itu masalah pengelolaan lingkungannya itu sangat ketat mereka untuk berizin itu. Ini perlu juga, ini PR bagi kami di provinsi sebenarnya. Baik provinsi maupun pemerintah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Perlu itu sebenarnya. Sebenarnya hotel atau apapun lingkungannya atau pabrik sawitnya itu lingkungan itu mana larinya nih? Ya kita tidak menutup mata lah. Banyak peti-peti itu banyak yang air di Sungai Ambawang, Sungai Landa itu yang mohon maaf bisa gatal kok itu. Dulu yang warnanya jernih sekarang udah bercampur dengan air-air keruh. Ya. Ini sebenarnya itu kurang peduli kita sebenarnya. Dan harus punya konsep ke depan aturan-aturan itu gimana kita membuat aturan sehingga bukan hanya ngambil hasilnya, tapi juga menghargai dan menghormati lingkungan yang ada di daerah masing-masing. Ini izin-izin mereka juga harus diantisipasi dan diteliti dengan baik, yang sampai kita sembarangan mengeluarkan izin. Makanya saya pernah rapat kerja dengan kementerian, izin-izin itu jangan dari pusat semua. Orang pusat tuh enggak tahu kadang-kadang di sini. Akhirnya main dikeluarkan izinnya, dampak lingkungannya tidak dipedulikan. Yang merasakan kami-kami di daerah. Itu masalah juga tuh kan Pak Del ya. Betul. Izin pusat semua ditarik ke pusat semua, di daerah kita hanya menerima buruknya ya. Contoh banjir sekarang ini. Itu masalah. Tenaga kerja juga banyak masalahnya di pusat ini sebenarnya. Oke. Kalau diurut-urut banyak persoalan-persoalan yang banyak persoalan kita. Kadang saya itu gini, makanya saya dekat dengan mahasiswa Pak Daniel. Cuma yang demo-demo itu pas ini seperti ini, kasus seperti ini Pak mahasiswa, mana tahu jiwa mahasiswanya, perjuangkan jangan sampai masyarakat kita kena banjir terus. Buat aturannya gimana, gitu seperti itu. Saya kan dekat juga kok, mahasiswa demo saya tukang terima aja gitu. Oke, Pak Daniel, bagaimana edukasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat yang sudah terdampak ini, Pak? Ya, jadi saya melanjutkan yang tadi. Memang berdasarkan perakiraan BMKG ini kan puncak banjir ini sampai Februari ya, itu berdasarkan perakiraan. Nah, kita sudah melakukan antisipasi, salah satu diantaranya kita mendorong seluruh BPBD kabupaten dan kota untuk menetapkan status siaga darurat dulu. Segera Pak ya? Segera itu. Kemudian kita juga mendorong BPBD supaya betul-betul mengupdate personil, kemudian peralatan yang berhubungan dengan bathing shore ini. Jangan sudah kejadian baru kita persiapkan. Jadi tenaga itu, personil itu harus diupdate kesehatan mereka. Jangan sampai kita menurunkan tim evakuasi yang penyakit asma misalnya, jantungan misalnya, kan ini harus betul-betul diperhatikan. Kemudian peralatan juga harus diupdate. Walaupun peralatan kita, baik itu kabupaten dan kota termasuk provinsi, ada banyak peralatan yang boleh dikatakan sudah perlu diupdate keberadaannya. Tetapi kita tidak boleh berhenti karena kekurangan kita. Mari kita berinovasi, kita berusaha mendorong BPBD untuk melakukan inovasi-inovasi dengan anggaran yang terbatas begitu ya.
Nah, kemudian kita sudah mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai, kemudian perbukitan, lereng bukit, supaya tetap waspada. Karena puncak Patingsor ini menurut perkiraan itu sampai bulan Februari, waspada, dan ini juga masyarakat harus peduli dengan lingkungan. Karena misalnya parit atau drainase di depan rumahnya harus intervensi pemerintah membersihkannya. Ini juga harus ada kesadaran begitu. Nah, belum lagi memang secara topografi, letak-letak daerah yang banjir ini kan memang memungkinkan sekali terjadinya banjir gitu. Di samping memang resapan daerah hijau itu sudah sangat berkurang. Di pemukiman kita lihat sudah banyak halaman-halaman rumah semua, kita Pak, ya? semua beton, Iya. cor padat gitu. Jadi air sudah kehilangan tempat. Maka sekarang bukan kita menghindar dari bencana, tapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan bencana. Kenali, kita mendorong masyarakat, mengedukasi masyarakat melalui BPBD setempat, mengenali ancaman bencana yang ada di lingkungan mereka. Betul. Bang, kalau tadi Pak Daniel lebih mengatakan puncak nih kan Februari nih, Bang. Nah, bagaimana kira-kira apa ya, kebijakan-kebijakan atau yang sudah dipersiapkan DPRD ini, Bang, terkait mungkin permintaan dari DPRD untuk lebih masif dalam menjelang puncak banjir ini, Bang. Jadi gini, kalau kami ini kan sifatnya hanya menganggarkan. Anggaran itu kita memang dapatkan usulan dari dinas terkait. Berarti kok memang penekanan itu sebenarnya di dinas terkait sebenarnya. Dinas terkait tadi betul Pak Dhani katakan mungkin inovasi tadi mungkin mereka hanya mungkin sarananya udah tidak diupdate tapi punya kinerja yang motivasi untuk masyarakat. Saya mau luruskan juga ya di masalah banjir ini, kesadaran masyarakat tidak dulu oleh masyarakatnya. Masyarakat kota dan sekampung beda. Sekarang kota kan belum banjir nih. Kalau sekarang nih masyarakat tidak salah kok di kampung. Rumah kampung satu-satu tidak ada kesadaran mereka tidak buang sampah pun tidak sebanyak yang di kota kok. Di kota memang kesadaran masyarakat untuk kebanjiran itu dan kota. Itu tinggal gimana inovasi kota Pontianak itu membangun jangan sampai drainase seperti apa. Kok di kampung kan ada perlu drainase. Rumah satu-satu, cuman belum apa-apa kena banjir mereka orang kampung, kasihan. Mereka tuh udah kok masalah kebersihan ini, masalah banjir mereka tuh, mohon maaf ya, rata-rata mereka juga kan tidak secara sosial juga yang orang sederhana, yang biasa saja. Mereka terima akibatnya aja sebenarnya itu. Kesadaran perusahaan, pemerintah daerah yang perlu kita tekankan untuk kesadarannya. Nah, masalah yang DPRD ini kan hanya hak budgeting aja menganggarkan, tergantung eksekutif, baik itu gubernur atau bupati, Sekda, ada dinas terkait. Nah, kalau memang DPR-nya menghalang-halangi, saya yakin tidak mungkin lah. Kalau DPRJ ini untuk bencana dimenghalangi, saya yang paling marah lah untuk bangsa dewan seperti itu kan. Tapi kalau itu tidak ada masalah sih, hanya cuma budgeting. Seperti yang dikatakan Pak Daniel, masalah penganggaran. Kita tahu lah anggaran dinas-dinas apalagi dinas PPD sangat minim. Ya. Bang, kira-kira tahun ini ada nggak upaya peningkatan anggaran gitu, Bang? Setidaknya porsinya lebih lah, Bang, ketimbang tahun sebelumnya maksudnya. Iya. Jadi gini, kami kan dengan di masa Pak Jokowi ini kan ada SIPD kita. Beda dengan dulu sebelum Pak Jokowi itu kan Simakda. Sekarang SIPD itu. Jadi memang anggaran untuk 2024 sekarang itu bulan Februari sampai Maret itu udah kita masukkan anggarannya. Ada peningkatan, pasti ada peningkatan. Cuman kan dia situasi dan kondisi lapangan ini kan kadang berbeda. Yang kita ada peningkatan ke 10% dari sebelumnya dengan seperti kejadian seperti ini kan enggak sinkron nih. Enggak connect nih. Nah, itu yang masalahnya. Karena kita ini mungkin nanti nih 2025 kita bulan Februari setelah pemilu ini udah menginput dewannya dari dinas terkait untuk program 2025. Nah, sekarang 2024 itu terinput pada bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2023 yang lalu. Nah, cuma memang ada satu program yang khusus itu bencana misalnya sampai 18 miliar antisipasi misalnya gitu Pak ya. Itu memang dana tak terduga lah istilahnya. Tapi itu kan ada peningkatan terus. Cuman kan lihat situasi kondisi ini kan cukup sakit juga. Nah, kok itu kan udah saya yakin untuk bantuan beras walaupun tidak maksimal ya. Indomie yang selama ini saya lakukan sama Indomie itu enggak mengurai masalah sebenarnya.
Ya mereka tuh kan kayak sekarang di desa Kulamanur A itu ada 10 rumah tuh mereka nggak bisa tidur, harus numpang rumah rumah keluarga atau rumah orang tuanya. 10 rumah Pak Daniel. Itu kan kesian mereka. Hanya apa paratan rumahnya hancur lebur juga gitu lah. Karena memang dulu tinggi, sekarang kan mungkin turun tanahnya. Akhirnya banjir nggak bisa tidur. Jadi kok masalah itu anggaran itu tetap peningkatan pasti. Tiap tahun ada peningkatan 10%, tapi kan nggak bisa tak terduga seperti ini. Maka saya bilang kok hanya bisa pengarahannya bantuan sifatnya, nggak Tapi kan membantu. kok nggak salah pemerintah daerah itu punya dana bagi hasil sawit tuh Bang. Itu menarik tuh. Ah, salah DBH ya? Ya. DBH. Apa tidak bisa digunakan untuk dana darurat seperti banjir kayak gitu, bantuan banjir tepatnya kayak gitu. DBH itu baru tahun ini ya, baru tahun 2023 yang lalu. DBH itu hanya untuk dana rembes Pak ya Pak Daniel ya, itu membangun ke daerah sawit bagi hasil DBH itu kan. Itu berarti tidak ada hubungan dengan dana CSR Bang ya? Oh nggak ada, itu nggak ada, dari pajaknya itu, di CSR itu tersendiri oleh perusahaannya, itu terpisahkan tuh Mbak. DBH itu kebanyakan ke infrastruktur yang mengarah ke daerah lingkungan sawit sekitarnya. Kok udah terbangun di Rembes, mungkin di bidang yang lain. Tapi khusus untuk dana anggaran seperti ini, banjir ini nggak ada, nggak ada. Iya. Oke, Pak Daniel satu lagi Pak, mungkin ini menjadi statement closing Pak ya. Sejauh ini bagaimana persiapan baik itu evakuasi, bantuan, relawan yang akan dikirim untuk penanganan banjir ini seperti apa? Ya, jadi yang pertama kami mengapresiasi ya teman-teman di DPRD provinsi, support mereka baik dari moral, material berupa pendorongan anggaran sebetulnya sudah cukup bagi kami. Pemerintah daerah, Pak Gubernur sudah sangat cukup. Hanya memang persoalannya sebesar apapun pemerintah menganggarkan bantuan itu tidak akan berarti apa-apa tanpa menyelesaikan persoalan. Akar masalah tadi gitu. Nah, contoh kita sekarang kalau di daerah Landak, di daerah Bengkayang yang saya lihat visualnya ya, berdasarkan laporan-laporan itu lahan-lahan sudah mulai kritis, ada tambang, ada peti tadi ya. Belum lagi ada wilayah-wilayah perkebunan yang apakah itu perkebunan milik rakyat atau milik perusahaan. Ya, ini juga sangat berpengaruh besar begitu. Nah, ini yang harus diselesaikan. Perbaikan lingkungan ini yang harus diselesaikan. Komitmen bersama memperbaiki lingkungan, tata ruang. Kemudian belum lagi pemukiman-pemukiman yang tidak seharusnya berada di bantaran sungai misalnya. Ini kan perlu keterlibatan semua pihak begitu. Bagaimana menatanya? Nah, kita memang tidak bisa juga menyalahkan masyarakat dalam hal ini kan. Pola hidup bersih sebetulnya masyarakat itu sudah ada, kesadaran sudah ada. Tapi kemampuan masyarakat kan dalam pengelolaan lingkungan ini juga terbatas. Sangat terbatas. Nah, ini kemudian terkait kita mengantisipasi banjir besar ini puncaknya. Pertama, kita menghimbau kepada penanggung jawab lingkungan, baik itu RT, kecamatan sampai kelurahan, bahkan pemerintah kabupaten, supaya begitu ada kejadian itu segera harus dilaporkan ke pemerintah provinsi melalui BPBD, supaya jangan ada kesan di masyarakat pemerintah provinsi itu lambat menangani. Padahal bukan lambat, karena informasinya itu terlambat, tidak sampai. Contoh, di kabupaten, ada satu kabupaten misalnya terdekat Kuburaya. Hari ini informasi yang masuk di Pusdalop itu hanya kecamatan Desa Lingga, kecamatan Sungai Ambawang. Ternyata setelah saya melakukan patroli di media sosial, di situ ada desa Teluk Bakung, kemudian baru saya dapat dari Pak Pengamin tadi Kuala Mandur, ya kan? Nah, yang begini-begini harus segera. Jangan sampai ada kesan pemerintah provinsi lambat gitu. Karena bagaimanapun terus terang saja Pak Gubernur zamannya Pak Meji, Pak Arison itu berbasis data. Tidak bisa kita nyamain Pak banjir di sana, datanya mana? Nah, ini yang perlu dipahami juga oleh teman-teman BPBD di kabupaten dan kota secara berjenjang lah. Oke, Bang, terakhir Bang, bagaimana pengawasan dari DPRD sendiri baik itu mengenai invasi sawit yang masif, terus bagaimana isu-isu peti, terus juga bagaimana pengawasan untuk persoalan-persoalan kayak pengurukan di daerah di sungai seperti itu. Saya itu kami selalu mengatakan ya, masih di media lah ya, bahwa kita mengharapkan semua
usaha-usaha yang di Kalimantan Barat ini harus ada izinnya lah. Jangan sampai merugikan masyarakat. Banyak hal sebenarnya, bukan hanya lingkungan juga masyarakat sumber daya manusianya juga. Kalau kita mau bicara itu banyak masalah kita di Kalimantan Barat ini. Ada investor-investor besar di Kalimantan Barat, tenaga kerja dari luar semuanya. Kan kasihan masyarakat kita, hanya jadi penonton di kampung sendiri. Lihat dengan bangunan-bangunan perusahaan yang besar-besar, kita hanya jadi penonton. Seharusnya mereka juga punya pemikiran bagaimana masyarakat setempat itu dididik dulu, walaupun mungkin sumber daya manusia berkurang, kan nggak bisa, kan bukan hanya setahun 2 tahun. Coba kasih pelatihan juga di perusahaan itu masing-masing. Jangan yang datang dari luar semuanya. Termasuk institusi pemerintah juga harus peduli juga dengan lingkungan kita. Contohnya di adanya kijing juga. Masyarakat Pempa juga butuh kerja juga ini. Selain banjir ini juga dengan perusahaan yang ada di Kalimantan Barat. Bagaimana yang udah jadi hutan menjadi kelapa sawit itu kan sedikit banyak mempengaruhi lingkungan untuk kebanjiran. Dulu di daerah Pulau Mandor B itu kan jarang banjir zaman dulu. Sejak ada sawit sekarang sering banjir. Sama juga kejadian di daerah Sungai Bawang ya Pak Daniel ya. Ya peduli juga, kita tidak menghalangi investor untuk mencari usaha di Kalimantan Barat. Tapi peduli juga dong dengan lingkungan dan masyarakatnya, itu aja. Dan juga kita juga dari institusi pemerintah, balai besar ada di Kalimantan Barat. Ayolah dipikirkan bagaimana tadi seperti Pak Dani katakan, memang perlu kita minta bantu kapal kerup lah. Karena pasti ada pendangkal terus Pak. Dulu aja 60 miliar Pak, sekarang berapa miliar untuk pengerukan Muara Kapuas. Itu juga dampak loh. Air pasang bisa melumpah ke lingkungan masyarakat, itu sangat merugikan masyarakat lah. Oke, terima kasih Bang Sarif Amin, Pak Daniel atas waktunya, bincang-bincangnya. Pastinya sebenarnya banyak sekali isu-isu yang ingin saya kulik, cuman karena keterbatasan waktu juga kita harus akhiri. Mungkin ke depan Bang kita bisa bedah-bedah berbagai isu-isu lainnya. Siap. Dan Bang Pak Daniel juga nanti kita bisa banyak isu-isu selain persoalan banjir pastinya. Banyak sekali kan penanganan isu-isu lingkungan yang bisa kita bahas untuk pastinya untuk Kalimantan lebih baik. Terima kasih atas waktunya untuk dua narasumber saya, Pak Daniel dan Bang Sarif Amin. Kita akan bertemu lagi dengan bincang-bincang insight berikutnya. Terima kasih. Salam.